bahwa nilai-nilai demokrasi sudah hancur selama tahun 2022 berjalan. Reformasi yang sejak awal gagal mengagendakan perubahan kini justru telah menjadi deformasi atau proses penghancuran sendi-sendi ketatanegaraan. Sobat semuanya, ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi kita. Belum lagi kelakuan kelompok-kelompok masyarakat yang sepertinya dalam tanda kutip dipelihara untuk mengadukan kasus-kasus masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengatakan sendi-sendi bernegara hancur, itu adalah kritik ya, jangan dianggap penghinaan. Tiba-tiba menyebarkan berita bohong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita bahas soal yang ngeri-ngeri sedap ini Sobat RH sekalian, yaitu soal evaluasi aktivis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2022. Dan itu insya Allah ya penilaian yang objektif untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Bagaimana nasib Republik ini ke depan. Karena jangan sampai kemudian kita dijajah oleh bangsa sendiri. Itu ya one thing for sure. Jangan sampai kita dijajah bangsa sendiri. Ini hal yang harus kita pahami ya. Jangan sampai dijajah bangsa sendiri karena kita tidak committed terhadap demokrasi dan reformasi kita. Oke, kita bacakan ya soal evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi ini. Sebelumnya jangan lupa ya produk keren cadas di RH Channel ya. Nih ya, aktivis kasih rapor merah selama 2022 ke Jokowi, sendi-sendi bernegara dihancurkan. Populis Jakarta. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam jaringan aktivis lintas angkatan JALA memberikan catatan kritis pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi selama 2022. Ketua JALA In'am Mustafa menyebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah hancur selama tahun 2022 berjalan. Reformasi yang sejak awal gagal mengagendakan perubahan kini justru telah menjadi deformasi atau proses penghancuran sendi-sendi ketatanegaraan. Katanya dalam pernyataan yang diterima populis.id. Salah satu tokoh aktivis di JALA, S. Indro Cahyono, ini aktivis lama ya, mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena setiap rezim yang tampil pasca reformasi berhasil membohongi masyarakat melalui pencitraan propaganda hiperbolik dari pemutarbalikan fakta. Di lain pihak, lanjut dia, kekuatan kritis masyarakat berhasil dibuat tidak berdaya melalui peninabobokan serta aksi represi menggunakan alasan hukum dan persenjataan. Masyarakat kini hanya mampu menggunakan media sosial untuk melakukan perlawanan yang itu pun dihadang oleh Undang-Undang ITE terangnya. Tidak hanya Undang-Undang ITE, tapi juga
KUHP dan Undang-Undang 1 1946. Ia menyebut perlawanan melalui medsos sebenarnya bukanlah perlawanan sebenarnya karena merupakan wujud kekalahan dan bisa menjadi alat kompromi terhadap lawan. Ia mengatakan refleksi secara fundamental terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah bahwa saat ini visi Trisakti dalam reformasi sudah dikesampingkan. Tidak ada lagi prinsip berdaulat di dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan 6 visi reformasi juga telah dilupakan, antara lain penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, penegakan budaya demokrasi yang rasional dan egaliter, kata Indro. Sobat sekalian, saya sepenuhnya setuju ya dengan pernyataan koalisi masyarakat ini, karena ini juga yang saya prihatinkan dan saya amati dari pemerintahan sekarang. Kecenderungannya dalam menghancurkan sendi-sendi berdemokrasi kita dengan mengaktifkan kembali Undang-Undang Nomor 1 1946, kemudian Undang-Undang ITE yang dimaksudkan untuk melindungi transaksi ya, pelaku kejahatan internet itu kemudian menjadi menghukum perbedaan pendapat, dan juga undang-undang tentang penodaan agama juga sering dijadikan alasan ya untuk membungkam. Sobat semuanya, ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi kita. Belum lagi kelakuan kelompok-kelompok masyarakat yang sepertinya dalam tanda kutip dipelihara untuk mengadukan kasus-kasus masyarakat. Beberapa kali saya katakan mimpi pun diadukan dan diterima. Paling tidak orang yang diadukan bermimpi itu dipanggil juga, dan sering memang kasus-kasus itu dijadikan alat pengendali. Kalau macam-macam kasusnya dibuka kembali. Jadi beberapa aktivis ada tabungan kasus yang bisa dibuka kembali kalau macam-macam dalam tanda kutip ya. Saya pun pernah direkayasa ya untuk dikriminalkan paling tidak melalui seorang tahanan yang tiba-tiba bersaksi bahwa saya sudah merekayasa podcast dengannya. Padahal dia sendiri tahu 100% itu adalah tidak benar. Dan untungnya saya punya saksi-saksi yang membawa orang tersebut ke sini dan lain sebagainya. Menyedihkan ya. Belum lagi kemudian kasus-kasus yang terasa dibuat-buat. Seperti kasus Munarman, kemudian kasus Farid Okbah dan kawan-kawan. Itu semua kasus yang ancaman hukumannya luar biasa, terorisme, dan mereka kena 3 tahun hanya karena tidak tahu ngapain mereka. Kalau Munarman kita nggak tahu ngapain Munarman sampai dia kena 3 tahun. Akhirnya apa? Hanya dianggap menyembunyikan informasi. Tapi terorismenya kita nggak tahu terorisme yang mana yang disembunyikan informasinya. Juga kasus-kasus seperti kepada Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian juga kasus-kasus sebelumnya. Jadi 2022, sebelumnya 2021 kita menyaksikan kasus-kasus yang sesungguhnya tidak layak untuk disidangkan lebih lanjut. Dan sekarang yang tidak layak ini adalah kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi ya whatever it is, mereka sudah ditahan sejak Oktober. Kalau sekarang Desember mereka paling tidak sudah menderita, mendekam di dalam penjara selama 3 bulan. At least hampir 3 bulan lah. Ya, sekarang bulan Januari 2 bulan lebih atau hampir 3 bulan persisnya. Kita cek lagi tanggal berapa dia ditahan. Jadi ini yang harus kita garis bawahi terhadap apakah ini yang ingin kita yang kita inginkan ya dalam bernegara. Saya kira enggak. Kita menginginkan sebuah negara yang melindungi segenap bangsa, dan kalaupun harus dihukum ya orang jahat yang dihukum, bukan orang yang kritis atau orang yang sekedar salah omong atau terpleset ucapannya. Orang yang jahat itu ya orang yang membunuh, yang korupsi, yang menjamret, yang nyolong harta negara, dan sekarang bahkan mereka bisa terhormat, dilindungi dalam berbagai aturan ya, termasuk aturan hukum pidana yang lebih merendahkan hukuman bagi para koruptor. Tapi penghina presiden dianggap atau menghina lembaga negara diaktifkan kembali. Jadi kalau masyarakat mengatakan sendi-sendi bernegara hancur, itu adalah kritik ya, jangan dianggap penghinaan. Tiba-tiba menyebarkan berita bohong ya. Ada juga mungkin ada orang iseng ya mengatakan mereka menyebarkan berita bohong. Bayangkan, pendapat pun bisa dikatakan menyebarkan berita bohong, padahal pendapat ya, pendapat. Jadi kadang-kadang kita berpendapat berdasarkan sebuah pre-condition, asumsi ya. Karena kita tidak tahu fakta yang sesungguhnya kan. Tapi kita berdasarkan pre-asumsi, misalnya mengenai ijazah palsu. Ya, kita bisa mengulasnya, tapi kita sendiri tidak tahu ijazahnya palsu atau enggak sesungguhnya. Karena tidak pernah ada
proof on the table di atas meja bahwa ini ada yang aslinya. Jadi spekulasi itu tidak bisa kita hukum karena orang berspekulasi karena memang tidak ada kejelasan. Spekulasi muncul karena tidak ada kejelasan. Tetapi melarang orang untuk berspekulasi, untuk berpendapat, beropini, itu yang kemudian menjadi zalim negara kita ya. Merusak demokratisasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah bahkan dengan nyawa ya, dengan korban mahasiswa Trisakti terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Coba sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya, yang terkait dengan isu yang menarik menurut saya, yaitu soal 5 tanda kemunduran demokrasi ya. Jadi ada 5 tanda kemunduran demokrasi yang barangkali harus kita persoalkan, harus kita catat ya. Apa saja itu? Sebagaimana dilansir oleh Kumparan ya, 5 tanda kemunduran demokrasi, parlemen mati hingga rezim pelihara buzzer. Oke, ini menarik ya untuk kita bahas. Ketua Dewan Pengurus LP3S Profesor Didik J. Rahmini menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang semakin menunjukkan kemunduran, bahkan cenderung kembali berbentuk otoriter seperti pada Orde Baru. Ada 5 cirinya. Apa saja? Pertama, tahun 2021 termasuk tahun-tahun sebelumnya banyak sekali praktik-praktik anti demokrasi yang muncul, yang sudah hampir keseluruhan ilmuwan yang independen menyatakan bahwa kereta demokrasi yang dibawa sejak reformasi putar balik mendekati rezim otoriter. Ini yang penting ya. Ini catatan dari peneliti yang diurai dalam buku ini, sebut Didik dalam launching buku Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil beberapa waktu lalu ya. Praktik otoriter ditunjukkan melalui menguatnya wacana penundaan pemilu 2024 sehingga berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu pula dengan intervensi pemerintah atas hukum sehingga berdampak pada kriminalisasi aktivis di kalangan masyarakat. Wacana presiden 3 periode mau nambah jabatan jadi 3 tahun, itu elemen di kanan kiri presiden, itu muskil dan hampir tak mungkin presiden tidak tahu. Saya kira itu bagian secara bersama-sama elemen di sekitarnya dengan kekuasaan di pusatnya jelas dia. Termasuk juga kriminalisasi aktivis-aktivis demokrasi, Haris dan Fathia. Itu bukan maki-maki musuh, dia melakukan kritik check and balances terhadap kekuasaan supaya tidak konflik of interest. Dia meliti kiprah penguasa dalam mobilisasi sumber daya alam. Apabila ada kesalahan tidak bisa dikriminalisasi secara hukum. Hukumnya berkolisi dengan kekuasaan yang otoriter persis seperti Orde Baru lanjutnya. Jadi kalau main hukum ya matilah aktivis karena hukum itu milik penguasa. Begitu pula dengan kinerja MPR, DPR, DPD. Didik menilai kuatnya partai koalisi pemerintah membuat kinerja parlemen dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah menjadi lemah. Ketiga, parlemen sebagai pengawas dan pengontrol mati. Sekarang sangat lemah sekali dan itu nestapa demokrasi yang sekarang jadi lebih berat, ungkap Didik. Rektor Universitas Paramadina tersebut juga melihat pengaruh buruk dunia digital dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satunya kemunculan buzzer sebagai pasukan propaganda yang terinstitusi dalam pemerintah. Keempat, dunia digital semakin marak dengan rezim ini, di mana rezim ini membuat pasukan propaganda. Kalau dahulu zaman Mussolini ada pasukan propaganda lewat radio, sekarang lewat buzzer. Dan buzzer terinternalisasi jadi organik dalam institusi pemerintah. Ini berbahaya katanya. Ia pun masih menaruh harapan pada akademisi yang berperan dalam mewujudkan nilai demokrasi melalui penelitian dan kajian.
Begitu pula dengan upaya media hingga masyarakat sipil dalam melangsungkan kritik pada keadaan demokrasi Indonesia yang semakin tergerus. Terakhir, aktivitas intelektual masih punya harapan di tengah otoritarian. Alasannya masih banyak aktivis yang cinta terhadap demokrasi melalui cara yang akademik, beber didik. Media massa juga sangat kuat, tetapi sosial media sudah dikuasai buzzer. Kekuatan rakyat jangan dianggap remeh. Waktu undang-undang KPK, anak-anak muda demo, jangan underestimate terhadap kekuatan rakyat kalau praktik demokrasi sudah melewati batas tandas dia, ya. Praktik yang tidak demokratis maksudnya, ya. Jadi ulangi lagi sobat era sekalian. Pertama yaitu banyak praktik anti demokrasi yang muncul. Kemudian berikutnya adalah kinerja, ya. Jadi kinerja dengan MPR, DPR yang memble. Ketiga, parlemen sebagai pengawas dan pengontrol mati, ya. Kemudian keempat, dunia digital dikuasai buzzer, ya. Kemudian terakhir, aktivitas intelektual masih punya harapan di tengah otoritarian. Ini nggak jelas ini 1, 2, 3, 4, 5-nya, ya. Tetapi intinya ada soal buzzer juga. Ya, sahabat RH sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebenarnya pengulangan saja, ya, dari hal-hal yang sudah kita pahami bahwa memang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini demokrasi dalam ancaman. Mungkin Presiden Jokowi tidak merasa, pembantu-pembantunya tidak merasa, kemudian para pendukung istana tidak merasa. Tapi perlu dipahami bahwa bagi akademisi yang independen itu terlihat dan terasa betul, ya, bahwa telah terjadi yang namanya praktek-praktek anti demokrasi dan penggunaan secara masif juga aturan-aturan yang harusnya sudah dikubur, tidak dipraktekkan, tidak digunakan lagi, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 1946 yang menjerat mulai dari Ratna Sarumpait, Habib Rizik, kemudian Habib Hanif, kemudian Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan aktivis-aktivis lainnya yang katakanlah kritis dan berseberangan dengan pemerintahan. Undang-Undang ITE juga yang maksudnya adalah untuk melindungi transaksi dari internet dan elektronik, ya, tetapi ternyata dipakai untuk membungkam lawan politik. Walaupun sekali-sekali yang dekat dengan pemerintahan bisa kena kesambar juga, tapi rata-rata karena perilaku mereka yang sering sekali melakukan penghinaan-penghinaan, ya, dan kadang-kadang offside. Sementara kalau aktivis karena dianggap katakanlah mengkritik pemerintah. Jadi sahabat era sekalian, 5 tanda kemunduran demokrasi ini yang menurut saya yang harus di-underline, digarisbawahi. Jangan sampai kemudian kondisinya makin buruk. Jadi parlemen yang kita harapkan menjadi kontrol, check and balances mati. Buzzer merajalela, seolah-olah kebal hukum, ada diskriminasi hukum dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan peringatan Didik Jerah Bini itu bisa menjadi hal yang terus-menerus untuk menjadi pengingat kita, terutama pemerintah, bahwa kita harus menyelamatkan demokrasi. Karena kenapa harus diselamatkan? Karena demokrasi itu adalah komitmen dalam konstitusi kita. Ya, negara kita adalah negara hukum yang demokratis. Jadi constitutional democracy, negara demokrasi yang berdasarkan atau berlandaskan, ya, atas hukum atau konstitusi. Jadi kalau komitmen itu sudah ditahbiskan, sudah ditaruh di konstitusi, ya tidak ada cara lain kecuali kita melaksanakannya. Dan for the time being, seperti kata Winston Churchill, demokrasi bukan sistem yang baik, paling baik, yang paling nggak ada kesalahannya.
nggak ada cacatnya. Tapi for the time being, untuk saat ini adalah dia sistem yang lebih baik dari sistem-sistem yang buruk yang ada. Jadi it could be possible demokrasi juga sistem yang buruk, tapi for the time being dia lebih sedikit buruknya dibandingkan sistem-sistem lainnya. Apalagi otoritarianisme, oligarki dan lain sebagainya. Saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak diingat sebagai presiden yang membunuh demokrasi di Indonesia setelah diperjuangkan berdarah-darah pada tahun 1998, di mana Presiden Jokowi sendiri sama sekali sepertinya tidak ambil bagian dalam proses itu. Karena kita belum tahu, belum mendengar beliau. Terakhir jangan lupa ya, datang ke Ogi Official. Ada lagu macam-macam, ganti presiden, ya, berita bohong dan lain sebagainya ya, yang kami ciptakan bersama. Datang juga ke Refli Harun Podcast, ya. Ada sosok Lanyala Mataliti yang bisa dinikmati besok. Kontroversial, dia yakin sekali kalau dia menjadi presiden 2024 dengan katakanlah tirakatnya. Dan terakhir datang juga ke Aku Naufal, ada celoteh anak-anak berkebutuhan khusus yang pastinya menarik untuk diikuti ya. Ya, saudara sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.